Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil ajma'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam perkuliahan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang bertemakan UUD Negara RI tahun 1945 dan amandemennya, yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah Puji Astuti dengan NIM 193141056. Kedua, Aruma Puji Astuti dengan NIM 193141035. Yang ketiga, Meindah Nurhalisa dengan NIM 193141036. Yang keempat, Yusfia Nur Ifa Fadila dengan NIM 193141046. Dan yang terakhir, Nur Faitah dengan NIM 193141049. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Meindah Nurhalisa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zunbi Josakai yang beranggotakan 21 orang. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat dengan UUD 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan. Selanjutnya, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Arum. Baik, di sini saya Aruma Puji Astuti akan menjelaskan mengenai pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Istilah dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 berasal karena Undang-Undang Dasar disusun serta ditetapkan pada tahun 1945. Nah, untuk pengertian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hukum dasar secara tertulis atau konstitusi negara yang menjadikannya dasar serta sumber dari suatu peraturan-peraturan yang lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setiap peraturan atau keputusan dari pemerintahan dan setiap kebijakan pemerintahan haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan tertinggi yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,
pada akhirnya suatu peraturan maupun kebijakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Menurut Nur M.S. Bakri tahun 1994 pada halaman 120, berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan antara 4 hal. Yang pertama, pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara. Yang keempat, hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang kelima, ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yusfiah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa saja sih fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945? Nah, akan saya jelaskan. Fungsi yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Maka setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden ataupun kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pedomannya itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua yaitu sebagai kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban seperti negara, aparat negara, dan warga negara. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945, apakah norma hukum yang lebih rendah atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai pembangun dari sistem hukum nasional. Dalam makna ini, sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi lebih penting agar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menemukan kesia-siaan dan mampu menurunkan nilai dari norma hukum yang lebih tinggi ke norma hukum yang lebih rendah. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faitah. D. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya melakukan perubahan atau proses penyempurnaan. Menurut hukum tata negara, amandemen merupakan salah satu hak legislatif untuk mengusulkan perubahan dalam suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Amandemen undang-undang yang artinya perubahan undang-undang. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi. Yang kedua, pembaruan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.
Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi yang asli masih terkait. Dalam hal pembaharuan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi yang lama atau yang asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Yang menjadi latar belakang dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: yang pertama, lemahnya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan. Yang kedua, executive heavy. Kekuasaan terlalu dominan berada di tangan presiden. Yang ketiga, pengaturan terlalu fleksibel. Yang keempat, terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM. Selain itu, ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia untuk merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap pada kurun waktu pada tahun 1999 hingga 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober pada tahun 1999. Pada amandemen ini, pasal Undang-Undang Dasar yang diubah sebanyak 9 pasal. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua diadakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang diubah yaitu sebanyak 24 pasal. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga diadakan pada tanggal 9 November pada tahun 2001. Pada amandemen ketiga ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang diubah sebanyak 19 pasal. Dan yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat diadakan pada tanggal 10 Agustus pada tahun 2002. Pada amandemen keempat ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang diubah sebanyak 17 pasal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran UUD 1945 dan pengaplikasiannya. Pokok pikiran UUD 1945 ada 4. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaplikasian pokok pikiran UUD 1945. Pokok pikiran pertama,
yaitu perlombaan antar desa atau permainan yang bertujuan untuk mempersatukan atau kekompakan masyarakat. Pokok pikiran yang kedua, menghargai pendapat orang lain dan menghormati hak orang lain. Pokok pikiran yang ketiga, masyarakat melakukan musyawarah desa. Pokok pikiran keempat, melakukan doa sebelum kegiatan rapat kerja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan sedikit. Bagaimana pendapat kelompok kalian tentang perubahan amandemen? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.